pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan mengabsen dan anak-anak ibu tolong dengarkan namanya dan menjawab jika hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak ibu tahu kan lagu Belajar Pancasila? Ayo, berdiri semua yuk. Mari kita bernyanyi. Ayo kita nyanyikan lagu tersebut. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kita sudah bernyanyi, berarti kita menjadi lebih semangat, bukan? Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak ibu. Di sini ada yang tahu apa itu unsur-unsur intrinsik dalam cerita? Atau mungkin kenapa dalam sebuah cerita harus ada unsur-unsur intrinsik? Kalian penasaran kan? Nah, kita akan mempelajarinya pada hari ini. Sebelumnya, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu, peserta didik dapat membaca cerita atau bacaan dengan intonasi yang tepat. Yang kedua itu, peserta didik dapat memahami unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan unsur-unsur cerita dengan tepat sehingga dapat menarik minat pendengarnya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan apa-apa saja unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita dan mengapa unsur-unsur intrinsik itu harus ada di dalam sebuah cerita. Yuk simak pembahasannya. Unsur intrinsik dalam cerita adalah unsur dari dalam yang membangun sebuah cerita. Tanpa adanya unsur intrinsik, maka sebuah cerita tidak akan ada. Sekarang, kita akan membahas struktur unsur-unsur intrinsik cerita. Yang pertama itu, tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita, dan biasanya tema jarang ditulis secara eksplisit atau tidak tersurat oleh pengarang. Nah, pasti anak-anak ibu bertanya, bagaimana bu kita menemukan tema dalam sebuah cerita? Nah, untuk mengetahui tema sebuah cerita, kita harus membaca dan mengetahui isi cerita dan rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita yang kita baca dan dapat kita simpulkan temanya. Contoh tema itu yaitu tentang persahabatan, pendidikan, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban atau berperan dalam sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah cerita pastinya lebih dari satu orang kan anak-anak. Nah, tokoh-tokoh dalam cerita memiliki fungsi penting sehingga suatu cerita dapat terjalin secara umum. Nah, ada 3 jenis tokoh. Yang pertama itu protagonis atau tokoh utama yang biasanya berperan baik, lembut, dermawan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu tokoh antagonis atau penentang dari tokoh utama. Berarti kalau dibilang penentang berarti kebalikan dari pemeran pertama yang baik. Berarti pemeran dalam antagonis itu iri, dengki, pemurka, pemarah, dan lain-lain. Yang ketiga protagonis atau pemeran pendukung atau penengah. Nah, pemeran protagonis ini bisa baik dan juga bisa jahat. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang atau penulis menggambarkan watak atau sikap karakter setiap tokoh dalam cerita. Ada 2 teknik penggambaran penokohan. Yang pertama itu teknik analitik, yaitu disampaikan secara langsung. Contohnya ditulis sifat ayam baik hati dan dermawan. Yang kedua teknik dramatik, yaitu disampaikan secara tidak langsung. Contohnya itu saat dia melakukan tindakan atau berbuat sesuatu, seperti dia memberikan sembako pada fakir miskin. Berarti dia itu wataknya itu baik dan dermawan. Yang keempat, alur dan plot. Alur dan plot adalah urutan kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, ada 3 jenis alur. Yang pertama, alur maju. Kalau disebut alur maju berarti susunan cerita atau alur dalam cerita itu dimulai dari pengenalan, peristiwa, konflik, hingga penyelesaian. Yang berarti dia secara tersusun dari awal sampai akhir. Yang kedua itu alur mundur. Alur mundur adalah alur dari peristiwa akhir yang biasanya digunakan untuk menceritakan kilas balik atau peristiwa masa lalu. Berarti dia menceritakan di masa sekarang, kisahnya di masa lalu. Yang ketiga itu alur campuran. Nah, alur campuran. Di sini aja sudah dibilang campuran. Berarti alur ini gabungan dari alur maju dan mundur. 5. Latar atau setting. Latar atau setting adalah meliputi waktu, ruang atau tempat, dan suasana dalam cerita, dan berfungsi untuk memperkuat suasana terhadap jalannya sebuah cerita. Nah, latar ada 3, yaitu latar waktu. Contoh latar waktu itu pagi hari, sore hari, siang hari, jam berapa, seperti itulah contohnya. Yang kedua itu
latar, ruang atau tempat. Nah, namanya juga ruang dan tempat, berarti contohnya itu bisa di mall, bisa di kebun, bisa di rumah, bisa di sekolah, dan tempat-tempat lainnya. Yang ketiga itu ada latar suasana. Latar suasana berarti latar apa yang dirasakan oleh pemain dalam sebuah cerita. Contohnya, suasana hatinya sedang marah, suasana hatinya sedang baik, suasana hatinya sedang kesal. Seperti itulah latar suasana. Nah, unsur yang keenam itu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku atau saya atau kami sebagai sudut pandang jamak. Pada saat ini, penggunaan sudut pandang orang pertama, pembaca seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam sebuah cerita yang sedang dibuat. Si pembaca akan merasakan melakoni sebuah cerita yang dikisahkan. Yang kedua itu, sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang kedua ini menggunakan gaya kau sebagai sebuah variasi cara menyampaikan tokoh aku dan dia. Jadi sudut pandang dalam cerita orang kedua sendiri hanya menjadi selingan. Yang ketiga itu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini menggunakan kata dia, ia, atau nama tokoh dalam sebuah jamak mereka. Perbedaan penggunaan jenis sudut pandang pertama dan ketiga itu apa ya? Nah, perbedaannya itu terletak pada kebebasan peran di dalam sebuah cerita, di mana jenis sudut pandang orang pertama si penulis dapat menjadi sosok dirinya, tetapi hal ini tidak berlaku pada sudut pandang orang ketiga. Nah, dalam sebuah cerita, sudut pandang yang paling sering digunakan oleh pengarang adalah sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama dan sudut pandang orang ketiga sebagai sosok serba tahu segala hal yang terjadi dalam sebuah cerita. Ketujuh itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Nah, biasanya amanat ini mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat ini tidak disampaikan secara langsung, melainkan tersirat dalam isi cerita. Yang kedelapan itu, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kata-kata. Lewat gaya bahasa, membuat cerpen atau cerita semakin menarik sekaligus memberi pengaruh atau efek emosional kepada pembacanya. Ibu akan menampilkan sebuah contoh cerita tentang kelinci kecil dan burung pipit. Ibu harap anak-anak ibu membacanya dan ibu meminta anak-anak ibu menuliskan apa-apa saja unsur intrinsik dalam sebuah cerita yang ibu tampilkan. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Apabila telah selesai, ibu meminta anak-anak ibu satu persatu mempresentasikan hasil yang sudah didapatkannya. Wah, ibu sangat bangga sekali sama semua anak-anak ibu, karena semua anak-anak ibu pintar menentukan apa-apa saja unsur-unsur intrinsik dalam cerita kelinci kecil dan burung pipit. Nah, sekarang kita sudah mencapai sesi penutup, yaitu sesi terakhir. Nah, ibu akan menjelaskan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu, unsur intrinsik dalam sebuah cerita adalah unsur dari dalam yang membangun sebuah cerita, dan tanpanya adanya unsur intrinsik, maka sebuah cerita tidak akan ada. Unsur-unsur intrinsik cerita, yang pertama itu ada tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penokohan, yang keempat alur atau plot, yang kelima latar atau setting, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh itu amanat, dan yang terakhir itu gaya bahasa. Ibu berharap dengan pembelajaran pada hari ini, anak-anak ibu menjadi jauh lebih tahu dan bisa membuat sebuah cerita, baik itu di dalam sekolah, di dalam keluarga, dan dimanapun anak-anak ibu berada. Ibu berharap anak-anak ibu menjadi jauh lebih giat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatannya. Nah, sebelum kita pulang, kita mengakhiri pembelajaran kita ini dengan berdoa. Di minggu depan di pembelajaran selanjutnya.